Assalamualaikum Sobat Pintar Dokumen. Hari ini saya akan sharing tentang aplikasi tabel pivot. Nah, aplikasi tabel pivot di sini saya ada contoh tabel di mana isinya tipe HP, brand, NFC, kelompok harga, terjual, harga satuan, dan omset. Jadi, nah ini hanya contoh. Jadi aplikasi ini nanti bisa teman-teman copy di aplikasi atau kebutuhan teman-teman di pekerjaan ataupun di bisnis. Nah, jadi tabel pivot ini sangat powerful untuk melakukan analisa data. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya punya data seperti ini, kemudian saya buatkan tabel pivot. Tinggal pilih select seperti ini, kemudian masuk insert, kemudian pivot tabel. Nah, ini bisa menggunakan sheet yang baru atau sheet yang sudah ada. Nah, di sini saya gunakan sheet yang sudah ada. Saya taruh di bawah sini misalnya. Kemudian OK. Nah, di sini sudah ada tabel pivot tapi masih kosong. Nah, misalnya saya ingin mengelompokkan data ini berdasarkan kelompok harga misalnya. Nah, ini teman-teman bisa klik di segitiganya sini atau langsung klik centang di sini. Nah, ini otomatis ke row atau langsung geser dari sini ke row. Ini juga bisa. Kemudian berdasarkan brand. Nah, ini juga bisa centang seperti ini ataupun langsung geser ke bawah sini. Kemudian di nilainya kita butuh analisa untuk data penjualan. Jadi yang terjual, kemudian harga satuannya, dan total omset. Seperti ini. Nah, maka jadilah tabel pivot seperti ini. Nah, jadi data penjualan, ini misalnya data penjualan selama 1 bulan. Jadi total grand totalnya yaitu sebesar ini. Berapa ini ya? 1, 2, 3. Ya, misalnya 5,8 miliar misalnya. Ini hanya contoh. Kemudian berdasarkan kelasnya flagship, sekitar sekian, kemudian low budget, omsetnya sekian, kemudian untuk mid range, omsetnya sekian. Nah, ini juga bisa dikelompokkan hanya berdasarkan brand misalnya. Oke, misalnya untuk brand tertentu, misalnya untuk penjualan HP Samsung misalnya. Jadi kita tinggal klik di sini, kemudian pilih Samsung atau uncheck all seperti ini, kemudian pilih Samsung, kemudian di OK. Nah, jadi penjualan untuk Samsung dari flagship dan mid range totalnya sekian, kemudian omsetnya sekian. Oke, contoh lagi misalnya untuk brand Oppo misalnya, kita OK. Nah, jadi untuk Oppo mulai flagshipnya sekian, kemudian low budgetnya sekian, dan mid range-nya sekian. Ini berdasarkan kelompok harga. Kemudian bisa berdasarkan kelompok harga saja. Jadi kita centang, misalnya penjualan untuk flagship semua merek seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, Oke, kita centang dulu di brand karena brandnya Oppo. Ini di uncheck semuanya, kemudian di check all. Oke. Nah, jadi ini penjualan flagship semua merek seperti ini. Atau untuk penjualan mid range misalnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, gunanya seperti itu. Jadi ini salah satu contoh kecil penggunaan tabel pivot yang powerful. Kemudian ini bisa kita modif, yaitu kita filter. Nah, misalnya kita ingin filter tabel ini berdasarkan brand misalnya.
Ini langsung bisa kita pindah brand ke filter. Nah, tabelnya akan berubah. Nah, di sini karena midrange, kita kembalikan ke semuanya seperti ini. Nah, ini juga semuanya semua brand. Nah, kalau misalnya kita ganti brandnya Huawei misalnya, nah hasilnya flagship dan midrange-nya sekian. Kemudian Oppo, flagship, low budget dan midrange-nya sekian. Kemudian Vivo misalnya, nah hasilnya seperti ini. Atau bisa multiple select atau beberapa icon seperti ini, misalnya gabungan Vivo dan Oppo. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian misalnya Huawei dan Samsung. Oke, nah hasilnya sekian. Jadi dengan tabel pivot teman-teman tidak perlu menjumlahkan atau mengelompokkan secara manual. Jadi teman-teman bisa mengelompokkan dengan leluasa beberapa kombinasi. Oke, mungkin ini aja yang perlu saya sampaikan terkait tabel pivot, aplikasi penggunaan pivot untuk analisa data penjualan ataupun data yang lainnya. Apabila ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.